Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yanuar Ramadan. Saya akan presentasikan tentang quantum computing and technology. Apa yang Anda ketahui tentang komputer kuantum? Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan untuk melakukan operasi data. Apa yang Anda ketahui tentang algoritma yang digunakan komputer kuantum? Para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut. Mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah ditemukan dua algoritma baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum, yaitu algoritma Shor dan algoritma Grover. Algoritma Shor, penggunaan jaringan elektronik, algoritma yang ditemukan oleh Peter Shor pada tahun 1995. Dengan menggunakan algoritma ini, sebuah komputer kuantum dapat memecahkan sebuah kode rahasia yang saat ini secara umum digunakan untuk mengamankan pengiriman data. Kode yang disebut kode RSA ini, jika disandingkan dengan kode RSA, data yang dikirimkan akan aman karena kode RSA tidak dapat dipecah dalam waktu yang singkat. Selain itu, pemecah kode RSA membutuhkan kerja ribuan komputer secara paralel, sehingga kerja pemecah ini tidaklah efektif. Algoritma Grover, sebuah algoritma kuantum yang menawarkan percepatan kuadrat dibandingkan pencarian linear klasik untuk lista terturut. Algoritma Grover menggambarkan bahwa dengan menggunakan pencarian model kuantum, pencarian dapat dilakukan lebih cepat dari model kuantum komputasi klasik. Dengan banyaknya algoritma kuantum, algoritma Grover akan memberikan jawaban yang benar dengan probabilitas yang tinggi. Kemungkinan kegagalan dapat dikurangi dengan mengulangi algoritma. Algoritma Grover juga dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata mencari median dari serangkaian angka dan untuk memecahkan masalah collision. Apa perbedaan bit dan qubit? Perhitungan jumlah data pada komputasi klasik dihitung dengan bit, sedangkan perhitungan jumlah data pada komputer kuantum dengan qubit. Apa yang Anda ketahui tentang sistem kuantum dapat dilakukan penalaran komputasi oleh R.P. Feynman pada tahun 1982. Pada tahun 1982, R.P. Feynman menyajikan sebuah ide yang menarik, yaitu bagaimana sistem kuantum dapat digunakan untuk penilaian kompetisi. Dia juga memberikan penjelasan bagaimana efek fisika kuantum dapat dimulasikan oleh komputer kuantum tersebut. Hal tersebut merupakan ide yang sangat menarik yang dapat digunakan untuk penelitian efek kuantum masa depan. Apa yang Anda ketahui tentang perbedaan komputer kuantum dan klasik dari segi manfaat? Klasik, memori komputer klasik merupakan string dari 0S dan 1S, dan ia mampu melakukan perhitungan hanya pada sekumpulan bilangan secara simultan. Paralelisme klasik juga dapat meningkatkan jumlah nilai yang ditangani secara bersamaan, tapi lama sebelum mencapai jumlah paralelisme yang dicapai oleh sebuah komputer kuantum. Sebuah sistem klasik kehabisan ruang kuantum. Memori kuantum merupakan sebuah keadaan kuantum yang merupakan superposisi dari bilangan-bilangan yang berbeda. Komputer kuantum dapat melakukan perhitungan pada semua nilai-nilai ini pada saat yang sama. Namun, penggalian hasil dari perhitungan paralel masif telah terbukti sulit, membatasi jumlah aplikasi yang telah menunjukkan peningkatan kecepatan yang signifikan dibandingkan dengan komputasi klasik. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan fisika kuantum, qubit, dan paralelisme? Fisika kuantum. Fisika kuantum definisi bioenergi menurut Saiful M. Mahri, penemu dan fundator ilmu bioenergi, oleh energi hidup yang terus-menerus mengalir menutupi struktur anatomi dari suatu benda termasuk atmosfer di sekitar. Fisika kuantum memiliki beberapa ciri. Fisika kuantum adalah deskripsi prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu yang bersifat fisik.
sebagaimana pemahaman para ilmuwan saat ini. Tetapi konsep kuantum seperti belitan yang dan masalah pengukuran tidak ada analoginya dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini sulit dipahami. Untuk abad yang lalu, fisikawan telah sering melakukan debat intens dan sebelum memperoleh jabatan yang memuaskan tentang bagaimana menafsirkan beberapa aspek mekanika kuantum. Dan debat ini terus berlangsung sampai saat ini. Qubit dalam sebuah percobaan yang terkenal, cahaya dari suatu sumber melewati dua celah menciptakan sebuah pola intervensi pada layar. Bahkan ketika sumber cahaya hanya memancarkan suatu foton pada suatu waktu, pola interferensi muncul. Standar teori kuantum mendalikan bahwa setiap foton bergerak pada kedua jalur atau path sekaligus. Dengan demikian, partikel dan dapat berada di dua tempat pada saat yang sama. Dalam situasi tersebut, kita mengatakan bahwa posisi partikel berada dalam superposisi dari dua keadaan. Paralelism kuantum. Komputer kuantum beroperasi pada dua nilai yang disimpan pada setiap qubit pada waktu sama. Selain itu, n qubits masing-masing superposisi dari 0 dan 1 mengkodekan dua nilai dan komputer kuantum dapat menghitung pada seluruh nilai ini sekaligus. Paralelism yang besar ini fungsi eksponen dari jumlah partikel yang digunakan dalam komputasi disebut paralelism kuantum. Tiap rangkaian klasik memiliki rangkaian kuantum yang sesuai. Apa yang Anda tahu tentang masa depan komputer kuantum? Saat ini IBM dengan 28 sistem kuantum komputernya yang telah dapat diakses secara live oleh publik IBM Quantum Experience melalui IBM Cloud menjadi leader di area cutting edge research untuk masa depan ini. Sistem yang telah live ini termasuk 8 sistem dengan quantum volume 32, juga sistem yang memiliki 53 qubit dan juga sistem dengan quantum volume 64. Ilustrasi berikut menunjukkan rencana pengembangan IBM quantum komputer dalam beberapa tahun ke depan. Apa yang Anda ketahui tentang URL dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience. Saat ini IBM dengan 28 sistem kuantum komputernya telah dapat diakses secara live oleh publik, menjadi leader di area cutting edge research untuk masa depan ini. Apa yang Anda ketahui tentang potensi dan kekuatan komputer kuantum? Komputer kuantum dengan 500 qubit menghasilkan 500 keadaan superposisi. Setiap keadaan akan setara secara klasik dengan sebuah daftar tunggal dari 500 dan 1. Komputer yang demikian dapat beroperasi pada 500 keadaan secara simultan atau bersamaan pada akhirnya. Pengamatan sistem akan menyebabkan runtuh menjadi sebuah keadaan kuantum tunggal yang sesuai dengan sebuah jawaban tunggal. Sebuah daftar tunggal dari 500 dan 1 bagaimana ditetapkan oleh aksioma pengukuran dari mekanika kuantum. Komputer jenis ini secara dengan komputer klasik yang memiliki prosesor kira 10.150. Apa yang Anda ketahui tentang 2500? Jelaskan. Komputer kuantum dengan 500 qubit menghasilkan 500 keadaan superposisi. Komputer yang demikian dapat beroperasi keadaan secara simultan. Bagi penjelasannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.